Keluarga korban Edward Silaban tak kuasa menahan haru saat jenazah korban disemayamkan untuk terakhir kalinya di rumah duka di Taman Kopo Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban meninggalkan seorang istri dan 3 anak. Akibat kondisi jenazah yang memprihatinkan, korban harus segera dikebumikan usai diotopsi. Sebelumnya, Edward Silaban yang dilaporkan hilang oleh pihak keluarga ditemukan di dasar jurang sedalam 30 meter di Kabupaten Bandung Barat. Tim gelar perkara pun melihat secara langsung lokasi yang dipilih pelaku untuk membuang jasad korban. Disinilah jasad korban Edward Silaban ditemukan, tepatnya di Curug Cisaronde di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku LT tega menghabisi nyawa korban dan membuang jasad korban ke jurang demi hilangkan jejak agar tak terendus pihak kepolisian. Jenazah atau jasad Edward Silaban ditemukan oleh pihak kepolisian di Sungai Cisaronde, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Bisa Anda lihat lokasi di mana jasad Edward Silaban ditemukan oleh pihak kepolisian. Di tempat saya berdiri ini kurang lebih 30 meter tinggi dari permukaan hingga ke bawah ini dengan kemiringan yang cukup miring hingga 90 derajat. Pada saat proses evakuasi, pihak kepolisian cukup kesulitan mengevakuasi jenazah Edward Silaban untuk naik ke atas permukaan. Saat itu kepolisian dibantu oleh warga bahu-membahu membawa jenazah Edward Silaban dari bawah jurang menuju ke permukaan. Saat ini pihak kepolisian sudah menahan 7 orang tersangka, di mana pelaku utama dari pembunuhan ini adalah tersangka LT. Lalu seperti apa motif dari tersangka melakukan pembunuhan? Ikuti kami untuk menelusuri kasus tersebut. Tim gelar perkara pun melanjutkan penelusuran dengan mendatangi lokasi para pelaku dan korban bertemu. Tempat tersebut merupakan kedai ramen yang setiap harinya buka hingga pukul 10 malam. Namun saat kejadian, kedai tutup lebih awal. Kami pun sempat berbincang dengan salah satu saksi yang berjualan tepat di seberang kedai ramen. Kalau misalnya pelaku sendiri sering datang ke counter atau misalnya berinteraksi sama aku? Kalau datang ke counter sih pernah beberapa kali. Kalau nggak dia beli pulsa sama beli token, pernah kesini. Tapi selebihnya jarang. Tapi orangnya baik sih, nggak pernah yang kayak gimana-gimana. Orang yang sama beberapa hari terus datang ke sini gitu? Oh enggak, kalau korban justru belum pernah ngeliat. Terus kalau misalkan ada penagih utang atau apa-apa juga, belum pernah ada kesini yang kayak gitu sih. Paling kesini cuman yang beli ramen biasa. Ini kan kejadiannya kan mungkin berfokus kan? Ya. Atau buat apa? Ya. Ada yang janggal nggak sih kan? Kalau yang janggal sih biasanya ramen tutup jam 10, jam 11 malam. Tapi pas hari itu jam 4 sore dia udah tutup. Jam 4 sore dia udah tutup. Nggak lama dari situ maghrib polisi datang gitu. Biasanya tutupnya jam 10, jam 11. Dia jam 4 udah sore udah tutup. Biasanya jam 10 malam. Ya jam 10. Jam 4 udah tutup berarti? Iya jam 4 udah tutup. Sore-sore udah tutup. Maghrib baru dia banyak polisi datang. Jangan jadi pelaku pembunuhan? Iya nggak nyangka soalnya orangnya normal aja sih, biasa aja. Nggak ada yang di apa gitu, tapi orangnya biasa aja sih. Kasus ini terungkap saat Edward Silaban dikabarkan hilang oleh pihak keluarga. Berdasarkan informasi kepolisian, Edward Silaban terakhir berkomunikasi dengan istrinya melalui panggilan video untuk mengabarkan ketika korban sedang berada di kedai ramen yang dikelola tersangka untuk menagih hutang. Sejak saat itu, korban tidak kunjung pulang. Ketika polisi melakukan penyelidikan ke kedai ramen tersebut, polisi menemukan sepeda motor korban di gudang dekat kedai ramen tersebut. Setelah membunuh korban, tersangka sempat melarikan diri ke beberapa kota dan akhirnya polisi berhasil menangkap tersangka di Malang, Jawa Timur. Selain menangkap LT, polisi juga menangkap RM selaku eksekutor dan 5 orang lainnya yang dianggap membantu pembunuhan. Prinsipnya, penyidikan terkait kasus ini sudah dinyatakan tuntas. Mengapa tuntas? Karena bermula dari adanya dugaan penyekapan ataupun orang hilang, ternyata sudah kita ungkap kasusnya adalah pembunuhan berencana, di mana otak pelakunya saudara LT maupun
yang melakukan saudara R dan dibantu oleh karyawan lainnya sebagai pelaku turut serta membantu sudah kita tangkap sehingga total 7 orang kita lakukan penahanan. Untuk pelaku sendiri sempat mungkin kabur ke daerah Jawa Timur, Pak. Ini memang ditangkap di daerah Malang, Pak. Betul. Berdasarkan keterangan dari pelaku yang sudah kita tangkap, setelah melakukan pembunuhan, tersangka melarikan diri ke daerah Ciwidey, kemudian berpindah lagi ke Bantar Gebang. Dari Bantar Gebang berpindah lagi ke arah Bali. Dari Bali berpindah lagi ke arah Jawa Timur, tepatnya di daerah Malang. Di sanalah kita berhasil mengamankan kedua pelaku utama, yaitu LT selaku otaknya dan saudara R selaku tim eksekusinya. Proses pengangkatan ini juga cukup dramatis mengingat lokasinya itu agak dari pinggir jalan itu ke dalam, seperti jurang begitu, kurang lebih kedalaman 25 sampai 30 meter. Kemudian tingkat kecuramannya itu mencapai 70 atau 75 derajat, agak curam sekali. Kemarin hampir berjalan 1 jam lebih hanya mengangkat korban ini untuk ke atas. Kita berterima kasih kepada masyarakat yang turut membantu mengevakuasi korban ini sehingga korban sudah kita bisa bawa ke rumah sakit, kemudian sudah dimakamkan juga oleh keluarganya. Para tersangka ini melakukan pembunuhan berencana ini seperti apa? Ya. Setelah kita dalami, ternyata pertama motivasi para pelaku utama untuk menghabisi nyawa korban ini adalah yang bersangkutan sudah merasa bosan ditagih terus terkait hutangnya karena dia harus membayar kewajiban sekitar 1.200.000 setiap harinya. Karena merasa bosan ditagih terus, kemudian mengambil suatu tindakan akan menghabisi nyawa korban ini dengan berpikiran apabila nyawa korban habis maka hutangnya hilang. Caranya yaitu mengundang korban untuk datang ke rumah makan di mana dia bertindak selaku manajer ramen di sana. Pada saat datang kemudian dijerat, dibawa ke kamar mandi, kemudian ditusuk oleh saudara R atas perintah saudara LT. R ini melakukan tindakan menusuk kepada leher korban karena diiming-imingi akan dinaikkan posisinya dan juga dijanjikan diberikan kendaraan roda 2 sehingga mau melakukan tindakan itu. Setelah itu mereka sudah menyiapkan satu kendaraan rental jenis Avanza untuk membuang korban ini. Nah, rangkaian pembuangannya itu pertama ke daerah Ciwidey tapi tidak jadi. Kemudian ke daerah Saguling juga, Jatiluhur juga tidak jadi karena tempatnya terang. Kemudian berputar lagi, akhirnya ketemu di daerah Cililin di Curug sana itu. Di situ memang tempatnya agak tersembunyi sehingga hampir masyarakat tidak mencium bau dan juga tidak dapat menemukannya. Setelah kita berhasil menangkap pelakunya, baru kita bisa tahu posisi korban dibuang di mana. Selain pelaku utama ini, Pak, yang lain berarti membantu memukuli atau seperti apa? Yang lain membantu membersihkan darahnya, menyembunyikan kendaraan bermotornya, kemudian membersihkan, melap-lap bekas-bekas darahnya, kira-kira seperti itu. Yang pelaku utama yang menusuk itu saudara R, itu stafnya juga yang menusuk itu. Kalau boleh tahu, Pak, menusuk di bagian mana berapa kali? Di bagian leher 1 kali, berdasarkan hasil otopsi 1 kali di bagian lehernya. Penyebabnya itu berarti, Pak, ya? Ya, hasil otopsi penyebab utama kematian adalah karena ditusuk bagian lehernya, bukan digorok. Saudara pelaku ini, LT ini, meminjam uang kepada korban, saudara Edward Silaban ini, kurang lebih 150 juta. Kewajibannya setiap hari membayar 1.200.000 selama 150 kali. Jadi ada penambahan kurang lebih 200.000 per hari. Nah, yang bersangkutan, saudara korban ini sudah membayar kurang lebih 80 kali cicilan. Sisanya kurang lebih sekitar 70 kali lagi cicilan. Berarti setiap pembayaran itu ada bunga yang ditaikkan? Iya, sekitar 200.000-an. 200.000 setiap harinya? Setiap harinya. Pelaku sendiri terancam pasal berapa? Nah, untuk pelaku, karena sudah sangat jelas ada perencanaan, maka pasal yang kita tetapkan adalah pasal pembunuhan berencana 340 dengan ancaman 20 tahun sampai dengan
seumur hidup untuk penjaranya. Berdasarkan keterangan polisi, awalnya pelaku menelepon korban untuk datang ke kedai ramen. Korban pun datang untuk menagih utang dan sempat berbincang dengan pelaku. Pelaku kemudian membawa korban ke belakang halaman kedai ramen. Disitulah pelaku LT yang dibantu pelaku R menghabisi nyawa korban hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, kedua pelaku pun membawa korban untuk dibuang ke salah satu wilayah. Saat itu, 5 orang pegawai kedai ramen yang mengetahui kejadian itu ikut membawa dan membuang jasad korban. Pelaku LT mengungkapkan bahwa dirinya kesal karena kerap ditagih hutang oleh korban dengan nominal yang cukup besar. Pelaku pun meminta bantuan kepada rekannya yakni R untuk membantu mengeksekusi korban. Pelaku mengiming-imingi R jika membantu membunuh korban, naik jabatan dan fasilitas akan ia tambah di kedai ramen. Motif awalnya sih masalah utang piutang, Pak. Dari utang saya 150, sisanya emang lebih gede gitu, Pak. Dari bunganya emang berlipat. Motif utamanya sih karena ada sakit hati, karena sering ditagih utang piutang dengan cara ya sedikit agak emosi, sama yang bikin beratnya per hari sih, Pak, itu pas penagihan utangnya. Utangnya berapa, Pak? Utangnya kurang lebih 150, Pak. Kalau tagihan per harinya? Tagihan per harinya saya dari 150 hari, per harinya 1.250.000. Berarti 150 hari itu sudah dibayar berapa kali dari? Selama berjalan dari 150 hari kurang lebih masuk udah 75 hari kurang lebih 75 kali pembayaran. Ya. Sebesar 1.250.000 per hari. per harinya. Ada peningkatan bunga atau seperti apa sih? Itu dari bunganya nggak ada peningkatan, cuman kalau misalkan si cicilan pengen lebih ringan lagi, otomatis harinya nambah lagi gitu. Dari 150 bisa nyampe 200 hari, itu bisa lebih turun lagi. Berarti emang awalnya setiap hari ditagih, kesal mungkin. Ya itu. Jadi itu motif untuk Iya. melakukan pembunuhan. Iya. Ini direncanakan atau tidak sebelumnya? Kalau dari kemarin nggak ada perencanaan, cuman langsung pas siang, dari siangnya saya ngontek si korban, udah itu saya sama teman udah ada pembicaraan, pas waktu malam langsung aja gitu dibawa ke belakang, langsung dieksekusi di belakang. Sudah berapa lama kenal korban? Kenal sama korban sih lumayan lama sih, ada setahunan lah. LT yang telah membunuh korban mengaku berputar otak untuk berpindah-pindah agar jejaknya tidak diketahui pihak kepolisian. Mulai dari Bali hingga Malang, Jawa Timur, LT dan R bersinggah. Di Bali saya cuman tidur di terminal dan makan mandi di terminal. Sudah itu saya memikirkan lagi buat pergi ke Malang, karena di Bali saya sempat nanya-nanya lagi ada tempat pesantren buat bertaubat atau pengen hidup benar. Akhirnya saya dikasih tahu sama orang di situ, pergi aja ke Masjid Tuba, Masjid Jin di Malang. Dan akhirnya saya sama Ridwan pergi ke Malang. Sama juga pas di Malang saya nggak ada saudara, nggak ada apa, dan saya akhirnya memberanikan diri masuk ke masjid itu. Saya langsung ke ruangan konfirmasi. Di situ ada mungkin pengurus masjid, nggak tahu siapa, saya nanyain. Dan akhirnya saya disuruh beristirahat kurang lebih 3 hari. Nah, pas malam kurang lebih jam 11 malam dan akhirnya saya tertangkap di Malang. 5 pelaku lainnya ini diiming-imingi apa? Sebetulnya kalau 5 pelaku itu nggak ada diiming-imingi sama saya sih, nggak ada diiming-imingi apa, cuman mungkin mereka yang satu mas cuman disuruh matiin lampu, kedua ada yang disuruh bersihin bekas darah, ketiga ada yang tahu gak apa-apa cuman ngikut di motor di belakang ngikutin saya. Dan pada akhirnya emang dia tahu juga, ngelihat bahwa di mobil yang dia ikuti itu bahwa ada jenazah gitu, ada si korban itu. Ini kan di kedai ramennya juga mungkin kan ada CCTV kan, diperiksa sama polisi kan dalam keadaan mati. Iya. Disengaja dimatikan? Enggak, emang si internetnya mati, Pak, belum dibayar wifi-nya. Pelaku lain yang ikut membantu LT, yakni R, mengaku terlibat melakukan pembunuhan karena sejumlah iming-iming yang ditawarkan pelaku LT kepada dirinya.
R pun tanpa pikir panjang mengeksekusi korban saat itu. Rencana pembunuhan ini apakah memang diajak atau seperti apa sih? Awalnya sih diajak sama Loki, dia ngajak saya untuk melakukan eksekusi si korban. Terus ya saya pikir-pikir lagi, terus dia ngajak lagi sama saya. Terus dia mau menjanjikan saya mau sebuah sepeda motor. Nah setelah itu dia menjanjikan lagi mau menghidupi keluarga saya sama diri saya gitu. Tersangka LT bersama para pelaku lainnya mengambil jalan pintas dengan menghabisi nyawa seorang penagih hutang. Para pelaku dikenakan pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Reza Pratama, Abdul Rohim, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.